Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Analisis Kualitas Air Sumur di Desa Lawafom BTT, Kecamatan Melaka Barat, Kabupaten Melaka. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama. Nama saya Adriana Yunita Luruk dengan NPM 52180011. Yang berikut masuk pada bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Desa Lawafom BTT merupakan salah satu desa di Kabupaten Melaka yang padat penduduknya sehingga membutuhkan air dalam jumlah besar. Air merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Bagi manusia, air selain diperlukan untuk keperluan rumah tangga, juga digunakan untuk pertanian, industri, transportasi, dan pariwisata. Dengan demikian, semakin naik pertumbuhan penduduk, maka semakin naik pula laju pemanfaatan sumber-sumber air. Hal ini menyebabkan beban pengotor air juga bertambah cepat sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk. Apabila musim hujan, kondisi sumur di Desa Lawafom BTT akan semakin buruk, apalagi sumur tersebut sangat dekat dengan kandang sapi dan tempat untuk buang sampah, sehingga kemungkinan besar sumur akan terkontaminasi oleh pengotor-pengotor tersebut dengan adanya perembesan melalui celah-celah dinding sumur ataupun perserapan oleh tanah dan akan merembes ke dalam sumur. Hal tersebut akan menyebabkan adanya perubahan warna dan kekeruhan pada air sumur. Yang berikut 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah, maka dirumuskan masalah pokok sebagai berikut. Bagaimanakah kualitas air sumur gali di Desa Lawafom BTT, Kecamatan Melaka Barat, Kabupaten Melaka? 1.3 Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini untuk mengetahui kualitas air sumur di Desa Lawafom BTT, Kecamatan Melaka Barat, Kabupaten Melaka. Tujuan khusus dari penelitian ini untuk menganalisis warna, bau, dan rasa, suhu, pH, TDS, dan kekeruhan air pada air sumur di Desa Lawafom BTT, Kecamatan Melaka Barat, Kabupaten Melaka. 1.4 Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yang pertama, agar menambah wawasan dan memperoleh tambahan ilmu pengetahuan mengenai kualitas air sumur gali. Yang kedua, sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya, khususnya penelitian mengenai kualitas air sumur di Desa Lawafom BTT, Kecamatan Melaka Barat, Kabupaten Melaka. Yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat di Desa Lawafom BTT, Kecamatan Melaka Barat, Kabupaten Melaka tentang kualitas air sumur di daerah tersebut. Yang terakhir, sebagai sumber informasi pada pemerintah daerah guna merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan berwawasan lingkungan di Desa Lawafom BTT, Kecamatan Melaka Barat, Kabupaten Melaka. Yang berikut masuk pada bab 2, tinjauan pustaka. 2.1 Pengertian tentang air. Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O. Satu molekul air tersusun atas 2 atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada 1 atom oksigen. Air juga merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk hajat hidup orang banyak, bahkan oleh semua makhluk hidup. Pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan mendatang. Yang berikut hidrologi. Siklus hidrologi dimulai dari air yang menguap akibat panasnya matahari. Penguapan binbit terjadi pada permukaan air yang berada dalam lapisan tanah bagian atas atau evaporasi. 2.2 Macam dan sumber air. Sumber air yang pertama yaitu air hujan.
di mana air hujan merupakan penyubliman awan atau uap air menjadi air murni yang ketika turun dan melalui udara akan melalui benda-benda yang terdapat di udara. Antara benda-benda yang terlarut dari udara tersebut adalah gas, O2, N2, juga zat-zat renik dan debu. Sumber air yang kedua yaitu air permukaan, di mana air permukaan adalah air hujan yang mengalir di permukaan bumi. Pada umumnya, air permukaan ini akan mendapat pengotoran selama pengaliran. Dibandingkan dengan sumber lain, air permukaan merupakan sumber air yang tercemar berat. Yang ketiga, air tanah. Sebagian air hujan yang mencapai permukaan bumi akan menyerap ke dalam tanah. Air tanah ini juga terbagi atas 3 bagian yang terdiri dari yang pertama, air tanah dangkal, air tanah dalam, dan mata air. 2.3 Sarana air bersih. Sarana air bersih yang pertama, sumur gali, di mana sumur gali adalah satu konstruksi sumur yang paling umum dan meluas, dipergunakan untuk mengambil air tanah bagi masyarakat sebagai air minum dengan kedalaman 7-10 meter dari permukaan tanah. Sumur gali menyediakan air yang berasal dari lapisan tanah yang relatif dekat dari permukaan tanah, oleh karena itu dengan mudah terkena kontaminasi melalui rembesan. Sarana air bersih yang kedua, sumur bor. Sumur bor ini pada umumnya bebas dari pengotoran mikrobiologi dan secara langsung dapat dipergunakan sebagai air minum. Yang berikut masuk pada bab 3, materi dan metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret. Akan dilakukan pada sumur gali penduduk di sekitar Desa Beteti, Kabupaten Malaka. Dan sampel akan diuji pada laboratorium Faperta Universitas Timur. 3.2 Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian itu, yang pertama 2 buah jerigen plastik ukuran 2 liter, yang kedua termometer, yang ketiga gelas ukur, yang keempat pH meter, yang kelima alat ukur, yang keenam kertas pH lakmus, dan yang terakhir Erlenmeyer. Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu sampel pada air sumur dan aquades. 3.3 Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang pertama yaitu data primer, di mana dengan pengambilan langsung sampel pada lokasi penelitian disertai dengan pengisian checklist untuk menilai konstruksi sumur gali, observasi guna memperoleh dari kualitas fisik, kemudian lakukan uji laboratorium untuk mengetahui hasil. Untuk memperoleh hasil yang valid dalam pelaksanaannya dibantu oleh tenaga analisis. Pengumpulan data yang kedua yaitu data sekunder, di mana data sekunder ini diperoleh dari instansi terkait seperti di Kecamatan Malaka Barat, jumlah sumur gali, dan Puskesmas Besikama dari hasil IKL sarana air bersih. 3.4 Prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang pertama, pengamatan warna pada sampel air sumur. Warna diamati atau dilakukan dengan cara manual, yakni dengan melihat secara langsung pada air sumur. Yang berikut, pengamatan bau dan rasa pada sampel air sumur. Bau diamati dengan cara manual, yakni digunakan dengan indera pencium dalam menganalisis sampel secara kuantitatif. Bau air dapat memberi petunjuk terhadap kualitas air. Yang berikut, pengujian suhu pada sampel air sumur.
Suhu 0 derajat Celcius air diuji dengan menggunakan termometer air raksa yang dimasukkan ke dalam sampel air sumur selama kurang lebih 10 menit dengan 3 kali ulangan pada sampel, kemudian dilihat skalanya dan dicatat hasilnya. Yang berikut pengamatan warna pada sampel air sumur. pH diukur dengan menggunakan kertas pH lakmus, dilakukan dengan memasukkan atau mencelupkan ke dalam sampel air sumur yang telah diambil dari sumur, kemudian dicatat nilai pH yang berada pada kertas pH lakmus. Itulah hasilnya dan diulang sebanyak 3 kali pada sampel. Dan yang berikut pengukuran TDS pada sampel air sumur. TDS dapat diukur dengan cara memanaskan air sampel 100 ml hingga menguap sempurna dan hanya tersisa kristal dan Erlenmeyer. Setelah itu Erlenmeyer ditimbang dan dikurangi dengan berat Erlenmeyer awal dan didapatlah nilai TDS. Yang berikut daftar pustaka. Sekian hasil presentasi praproposal saya. Terima kasih.